Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pasca lebaran kemarin berita, selain berita tentang mudik, juga tentang politik, ramai juga kunjungan para tokoh-tokoh politik ya. Yang ramai dibicarakan adalah kunjungan Pak Prabowo ke beberapa sejumlah tokoh di Indonesia, dari ulama ke Habib Lutfi, ke Kiai Soleh, terus ke Pak Jokowi juga, ke Mbak Puan dan sebagainya. Kita sedikit bicara politik, teman-teman. Analisa saya tahun 2024 akan ramai lagi perpolitikan Indonesia karena akan ada Pilpres lagi, dan kemungkinan ya Pak Prabowo pasti akan mencalonkan diri lagi. Saingannya kalau menurut saya mungkin para gubernur-gubernur yang sekarang menjabat. Mungkin bisa Pak Anies Baswedan, Pak Ridwan Kamil, ataupun Pak Ganjar Pranowo, ataupun mungkin Mbak Puan Maharani ya. Saya mencoba objektif karena saya mencoba sedikit menganalisa, terlepas dari siapapun yang kita dukung nanti di tahun 2024, kalau saya lihat peluang Pak Prabowo masih cukup besar ya untuk mencalonkan diri di 2024, karena dari Partai Gerindra juga mendukung. Dan bagaimana peluangnya? Peluangnya juga menurut saya cukup tinggi. Kenapa? Karena sebagian masyarakat Indonesia mungkin ada yang berpikiran, Pak Prabowo sudah sering kali kalah, kasihanlah dipilih untuk biar jadi. Satu itu. Dua, psikologis masyarakat kita itu mudah sekali memaafkan. Jadi terlepas dari dosa-dosa masa lalu Pak Prabowo, terlepas dari kemarin rivalitas yang sengit ya dengan Pak Jokowi tahun 2014 dan 2019, saya rasa masyarakat ketika tahun 2024 ya akan memberikan suaranya, tapi tetap melihat nanti siapa saingannya. Kalau kemarin saya baca berita, Pak Prabowo itu kemungkinan disandingkan dengan Mbak Puan Maharani ya, tergantung nanti lihat rivalnya siapa. Ini terlepas dari pilihan politik pribadi saya nanti, kemungkinan peluang besar juga Pak Prabowo akan terpilih, tapi ya kita lihat nanti ya elektabilitas di tahun 2024. Kalau para gubernur terbaik kita ini juga nantinya mencalonkan, bisa-bisa juga Pak Prabowo kalah lagi dan lagi. Yang terpilih mungkin ya kalau nggak Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, ataupun Pak Ganjar. Atau justru muncul sosok baru seperti misalkan Bosman Mardigu atau Wowi ya. Beliau kan gencar sekali mempromosikan dirinya melalui channel YouTube Bosman Mardigu. Bisa saja kalau beliau didukung oleh partai politik. Sekarang karena ada parliamentary threshold, jadi susah ya untuk individu mencalonkan diri tanpa dukungan dari partai politik. Jadi tetap harus ada kendaraan dari partai politik, dan cukup berat untuk menjadi calon presiden di Indonesia tanpa dukungan dari partai politik. Ya mudah-mudahan muncul sosok-sosok yang memang benar-benar bisa memperjuangkan bangsa Indonesia, yang tanda kutip gila, jadi tidak takut dengan ancaman apapun, benar-benar memperjuangkan kepentingan kita sebagai rakyat, kita sebagai bangsa Indonesia, demi kemajuan bangsa kita, demi Indonesia menjadi negara yang tambah maju dan juga bermartabat. Ya kita berdoa bersama-sama ya, nanti 2024 ada perubahan yang baik bagi bangsa kita. Itu saja mungkin teman-teman, saya ingin sedikit bicara politik ya, karena sudah dekat-dekat tahun 2024. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kira-kira nanti siapa pilihan kita semua, siapa pilihan teman-teman nanti di tahun 2024, kita lihat nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.